Pernahkah kamu mendengar suara tangisan dari balik lemari padahal rumahmu kosong? Atau melihat bayangan hitam di cermin yang bukan milikmu? Di Bandung, tepatnya di kawasan Lembang yang berkabut, seorang gadis SMA dijual oleh keluarganya sendiri, bukan untuk dinikahkan dengan manusia, tapi dengan makhluk hitam dari dunia lain. Ini bukan cerita legenda, ini terjadi, dan seminggu lalu dia menghilang. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Kabut turun sejak sore itu, tebal, lebih dari biasanya. Di tengah kebun teh yang luas dan sunyi, berdiri satu rumah tua gaya kolonial. Tertutup lumut, atapnya nyaris runtuh. Mereka menyebut rumah itu Villa Guntur, tapi warga kampung punya sebutan lain, Rumah Hitam. Karena setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara ganjil terdengar dari sana. Di rumah sederhana tak jauh dari situ, tinggal keluarga Ardiwinata. Miskin, tapi penuh gengsi. Dan memiliki satu kebanggaan, Sekar Ayu, anak perempuan mereka yang cantik dan pintar. Baru saja masuk SMA dengan beasiswa penuh. Tapi, beasiswa tak cukup untuk bayar hutang bapaknya. Pak Ardi, ayah Sekar, dulu juragan sayur yang bangkrut, sekarang jadi sopir lepas. Ibunya Busri hanya bisa menangis setiap malam. Teror tagihan dari rentenir menumpuk. Namun malam itu, satu tamu datang, bukan penagih, tapi penolong. Atau begitulah awalnya. Tok tok tok. Pintu dibuka. Seorang pria tua berdiri, berpakaian serba hitam. Wajahnya tak jelas, senyumnya dingin, dan matanya merah samar seperti bara. Pak Ardi, saya bisa bantu lunasi semua hutang, tapi ada syaratnya. Apa saja asal keluarga saya bisa hidup tenang lagi, jawab Pak Ardi cepat. Pria itu mengeluarkan secarik kertas. Di atasnya hanya ada satu kalimat. Satu jiwa suci untuk satu kekayaan abadi. Pak Ardi gemetar. Anak gadismu, Sekar, dia istimewa. Jika kau serahkan malam Jumat nanti, seluruh hidupmu akan berubah. Mobil, rumah, usaha baru, semua akan datang. Dan dia hanya akan menghilang pelan-pelan. Tak ada yang akan tahu. Pak Ardi menunduk. Keringat dingin mengalir. Istrinya menangis, tapi diam. Mereka berdua tahu ini bukan mimpi, ini tawaran dari dunia gelap. Di kamar, Sekar sedang belajar. Ia tak tahu apapun. Tak tahu rencana ayah ibunya. Tak tahu bahwa malam Jumat nanti, ia tak akan tidur di tempat tidurnya, tapi di altar pesugihan, sebagai persembahan untuk makhluk yang haus darah dan kesucian. Apakah Sekar akan menyadari rencana ini sebelum terlambat? Siapa sebenarnya makhluk hitam itu? Dan apa konsekuensi dari perjanjian iblis yang ditandatangani oleh darah? Malam itu, suara hujan mulai turun. Tidak deras, tapi menusuk. Rumah keluarga Ardi terasa lebih dingin dari biasanya. Sekar menggigil, padahal selimut sudah membungkus tubuhnya. Ia terbangun pukul 1.13 dini hari dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Ayah? Gumamnya setengah sadar. Bayangan itu tak bergerak, tak juga menjawab. Tiba-tiba, hilang. Sekar langsung menyalakan lampu. Kosong, tapi jendela sedikit terbuka, padahal tadi ditutup. Pagi harinya, ia menceritakan semua pada ibunya. Mah, semalam Sekar lihat orang di kamar. Serem banget, matanya merah. Busri menggenggam tangan anaknya. Tangannya gemetar, ia ingin bicara, tapi tak mampu. Matanya penuh air,
tapi bibirnya terkunci. Ia tahu waktu tinggal 2 malam. Sementara itu, Pak Ardi mulai berubah. Setiap malam ia pergi ke belakang rumah, membawa sesajen, membakar kemenyan, dan berbisik ke sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai curiga, apalagi setelah mereka melihat ayam-ayam mati tergantung di pohon jambu belakang rumah. Tanpa kepala, tanpa darah. Di sekolah, Sekar mulai merasa lain. Kepalanya sering pusing, tubuhnya lemas, dan setiap bercermin, ia melihat sesuatu. Bayangan kedua, bayangan hitam berdiri di belakangnya. Padahal di ruangan itu, ia sendirian. "Apa aku sakit?" gumamnya. Ia berkali-kali berusaha mengabaikannya, tapi semuanya makin menjadi ketika ia mulai mendengar bisikan. "Kau milikku, Sekar. Jangan lari. Aku sudah menunggumu selama 7 generasi." Satu hari sebelum malam Jumat, Sekar pulang lebih awal. Ia menemukan ayahnya sedang menyiapkan altar kecil di gudang yang tak pernah dibuka. Ada cermin besar, kain kafan, dan darah ayam yang masih segar. Sekar terdiam di ambang pintu. "Ayah, ini apaan?" tanyanya lirih. Pak Ardi terkejut, tapi senyumnya aneh, bukan senyum ayah biasa. Ia menutup pintu gudang perlahan. "Sekar, besok malam kamu harus ikut ayah ke tempat yang suci." "Tempat apa?" tanyanya curiga. "Tempat yang akan memberimu takdir lebih besar dari yang kamu tahu." Sekar mundur. Ia mulai merasa ada yang salah. Ibunya hanya bisa menangis di dapur, tak sanggup bicara. Dan malam pun tiba, dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Dan suara ketukan pelan dari kamar Sekar. "Tok, tok, tok." Sekar membuka pintu. Kosong. Tapi di lantai ada bekas jejak kaki basah. Kecil, tapi hitam. Sangat hitam. Seperti terbakar. Siapa yang mengetuk pintu Sekar malam itu? Apakah orang tuanya akan benar-benar mengorbankan darah daging mereka sendiri? Pagi harinya, Sekar pergi ke sekolah dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi saat jam istirahat, ia mendapat kunjungan tak biasa. Seorang kakek tua berpakaian lusuh berdiri di pagar sekolah. Wajahnya penuh kerutan, tapi tatapannya tajam. "Kamu Sekar Ayu?" "Iya, kenapa, kek?" Kakek itu mendekat, nafasnya berat, tangannya gemetar. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kamu harus pergi dari rumahmu malam ini, sebelum bayangan itu mengambil alih ragamu. Kamu adalah generasi ke-7, dan darahmu yang mereka tunggu sejak puluhan tahun lalu." Sekar terbelalak. "Apa maksudnya? Siapa mereka?" Kakek itu menyerahkan selembar foto tua. Foto hitam putih. 3 pria berdiri di depan rumah yang sangat mirip dengan rumah Sekar sekarang. Di bawahnya tulisan samar, "Perjanjian darah 1942. Kakekmu, buyutmu, dan 2 saudara laki-lakinya," ujar si kakek. Mereka semua membuat perjanjian, menjual anak keturunan mereka demi kekayaan. Tapi hanya 1 garis darah yang diterima. Garis darah perempuan, garismu, Sekar. Sekar berlari pulang, napas tersengal. Ia dobrak pintu rumah. Ibunya sedang duduk termenung, matanya sembab. Pak Ardi tak ada. Mah, siapa kakek Darmo?" teriak Sekar. Busri membeku. Dia saudara kakekmu. Dia satu-satunya yang selamat dari perjanjian itu." "Kenapa Mama nggak pernah cerita?" Busri menangis. "Karena Mama pikir semua itu cuma mitos. Tapi sejak kamu ulang tahun ke-17, rumah ini mulai berubah. Ayahmu mulai berubah, dan kamu mulai melihat mereka." "Mereka siapa?" "Makhluk-makhluk itu, Sekar. Mereka penjaga perjanjian." Sementara itu, Pak Ardi sedang berada di Villa Guntur. Ia berdiri di tengah altar pesugihan. Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam menyala. Dan dari cermin besar, asap hitam keluar, membentuk sosok makhluk tinggi dengan wajah tanpa mata. Makhluk itu berbicara, suaranya seperti gemuruh dari dasar tanah. "Waktumu hampir habis, Ardi.
Jika tak kau serahkan darahnya malam ini, maka gantinya kau dan istrimu yang akan kami bawa." Pakardi menunduk. "Anakku, dia satu-satunya yang kumiliki, dan sebentar lagi dia akan jadi milik kami." Malamnya Sekar bersiap kabur. Ia masukkan beberapa baju ke dalam ransel. Ibunya ikut membantu meski gemetar. Tapi sebelum mereka sempat keluar, plakak! Pintu depan dibanting terbuka. Pakardi berdiri di sana. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam pekat. Dan senyumnya bukan senyum seorang ayah. "Kalian mau kemana?" "Mas, jangan lakukan ini. Dia anak kita!" teriak Busri. "Bukan lagi, dia sudah ditentukan sejak dia lahir." "Kau gila!" Sekar berteriak sambil berlari. Pak Ardi menjambak rambutnya, menarik keras. Tapi saat itu juga, BUM! Cermin di ruang tamu meledak sendiri. Asap hitam menyebar. Dan dari dalam asap itu, muncul bayangan lain. Tapi bukan makhluk hitam. Kakek Darmo. "Sekar, lari, kau masih punya waktu. Ayahmu sudah diambil setengahnya." Sekar menjerit. Ia melempar vas ke arah ayahnya dan kabur keluar rumah. Tapi di halaman sudah ada 4 makhluk hitam menunggunya. Tinggi, kurus, matanya menyala merah. Akhirnya daging suci itu datang. Siapa sebenarnya kakek Darmo? Apakah ada cara untuk memutus kutukan 7 turunan itu? Ataukah Sekar benar-benar akan jadi istri makhluk kegelapan? Kabut menebal seketika. Sekar berlari sejauh mungkin, tapi tanah di bawah kakinya terasa berat. Langkahnya seperti ditarik ke belakang. Di sekelilingnya, suara tawa makhluk-makhluk itu menggema. "Kau tak bisa lari, pengantin suci. Malam ini, milikmu akan lenyap." Ia terus berlari hingga jatuh tersungkur di tanah basah. Tangannya luka, napasnya habis. Dan saat ia menoleh, makhluk-makhluk itu sudah mengelilinginya. Satu makhluk mendekat, mulutnya sobek hingga ke telinga. Lidahnya menjulur panjang, menjilat udara seperti ular. "Katakan ya, dan penderitaanmu akan segera selesai." Sekar menggigil. "Aku bukan milik kalian, aku manusia." Makhluk itu tersenyum sinis. "Bukan lagi." 2 tangan menarik Sekar ke belakang. "Kakek Darmo!" Ia menyeret Sekar ke dalam celah di antara batu besar dan semak rimbun. Rupanya ada gua kecil tersembunyi di sana. Dindingnya penuh simbol aneh dan tulisan kuno. Tempat ini dulunya tempat pemurnian. Leluhurmu dulu membuat perjanjian di sini, tapi juga menyimpan jalan keluar. Sekar menatapnya bingung. "Kakek, apa maksud semua ini? Kenapa aku?" "Karena darahmu bersih. Kau adalah generasi ke-7, penggenap. Jika mereka mendapatkanmu, dunia mereka akan terbuka, dan kita semua akan jadi budak." Di luar, makhluk-makhluk itu meraung. Tanah berguncang, petir menyambar. Mereka tahu, waktunya hampir tiba. "Waktumu habis, Devaremo. Serahkan dia." Kakek Darmo mulai menggambar simbol di tanah dengan darah ayam dari botol tua. "Kita hanya punya satu pilihan. Ritual pemutus, tapi kau harus kuat. Jika gagal, jiwamu akan terbelah 2. Setengah di dunia ini, setengah di neraka." Sekar mengangguk. "Aku siap." Ritual dimulai. Sekar duduk di tengah lingkaran. Kakek Darmo membaca mantra dari kitab tua, suaranya berat dan cepat. Makhluk-makhluk mulai merangsek masuk ke gua. Kabut menerobos celah-celah dinding. Satu makhluk berhasil masuk, merangkak di langit-langit seperti laba-laba. "Kau tidak bisa lepas dari kami." Brak! Makhluk itu melompat ke arah Sekar. Tapi, tubuhnya terbakar begitu menyentuh lingkaran darah. Ia meraung kesakitan, meleleh seperti lilin terbakar. Kakek Darmo makin keras membaca mantranya. Tapi tiba-tiba, darah Sekar mengalir sendiri. Dari hidung, telinga, dan telapak tangannya. Sekar menjerit, matanya memutih, tubuhnya kejang. Suaranya berubah, bukan lagi suara manusia. "Arg! Aku!"
Melihat mereka, aku di antara dua dunia. Di tengah kekacauan, satu suara lirih terdengar dari luar gua. Sekar, maafkan ayah. Pak Ardi. Ia datang. Tubuhnya setengah rusak, wajahnya separuh terbakar, tapi matanya kembali seperti dulu. Aku sadar sekarang, aku sudah salah. Ambil aku saja, jangan anakku. Makhluk-makhluk itu tersenyum buas. Perjanjian telah diubah. Kami akan ambil kalian berdua. Boom! Tanah di bawah gua retak. Api menyembur. Sekar berteriak. Kakek Darmo dilempar ke dinding gua, tak sadarkan diri. Pak Ardi memeluk anaknya kuat-kuat. Sekar, lawan mereka. Jangan biarkan dirimu hilang. Sekar mengangkat tangannya. Darah di telapaknya menyala. Mantra di tanah membakar dengan cepat. Dan tiba-tiba cahaya putih meledak dari tubuhnya. Makhluk-makhluk itu menjerit. Tubuh mereka terurai jadi abu. Semua hening. Semua hitam. Sekar pingsan di pelukan ayahnya. Tapi saat mata Sekar terbuka, ia tidak berada di gua. Tidak pula di rumah. Tapi di ruang putih, kosong, sunyi. Dan di depannya, cermin besar. Dari cermin itu muncul satu sosok. Dia penguasa dari dunia hitam. Kau pikir sudah selesai? Ini baru permulaan. Apakah Sekar benar-benar berhasil bebas atau justru tertarik ke dunia mereka? Siapa sebenarnya penguasa dunia hitam itu? Dan apa yang akan terjadi saat Sekar kembali ke dunia nyata? Ruangan putih itu bukan surga. Itu penjara. Dan di dalamnya, Sekar berdiri sendirian di hadapan cermin besar. Tapi pantulan dalam cermin itu bukan dirinya. Pantulan itu tersenyum, menyeringai. Kulitnya gelap, matanya merah darah. Dan suara yang keluar adalah suara dari dalam dirinya sendiri. Aku adalah kau yang terbuang. Selama ini kau abaikan kami, keturunan gelap dari garis yang dipenuhi perjanjian darah. Kini, kau harus memilih, kembali sebagai manusia atau hidup sebagai ratu kami. Sekar mundur, matanya gemetar. Kalian bukan aku bukan bagian dari kalian. Pantulan itu menertawakannya. Sayangnya darahmu berkata lain. Saat cermin ini pecah, kita akan bersatu, dan dunia akan tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali. Cerak! Cermin retak. Sekar menjerit, dan dalam sekejap, ia tersedot kembali ke tubuhnya. Di dunia nyata 2 hari setelah ritual, Sekar terbangun di ranjang rumah sakit. Di sebelahnya Busri tertidur sambil menggenggam tangan putrinya erat. Dokter datang. Anaknya sudah siuman, tapi ada sesuatu yang tak biasa. Murid matanya berubah. Sebelah kiri tetap hitam, tapi yang kanan merah samar seperti terbakar. Busri menangis. Yang penting dia hidup, dok. Dia hidup. Sekar diam. Ia mendengar semuanya. Tapi di dalam pikirannya ada 2 suara. Suaranya sendiri dan suara lain. Aku di sini, Sekar. Kita sudah terikat. Kau tak sendiri lagi. Beberapa hari berlalu, Sekar kembali ke sekolah, tapi teman-temannya menjauh. Aura tubuhnya berbeda. Ia bisa mendengar hal-hal yang orang lain tak bisa. Mimpi-mimpinya penuh api, darah, dan simbol aneh. Dan anehnya, ia mulai bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Suatu hari, seorang guru menyalahkan Sekar karena telat. Kalau kamu telat lagi, saya skors. Sekar menatap guru itu tajam. Dan seketika, guru itu terdiam. Wajahnya pucat, berkeringat. Maaf ya Sekar, saya salah bicara. Teman-teman Sekar menyaksikan itu. Mereka bingung dan takut. Malamnya Sekar mengurung diri di kamar. Ia menatap cermin besar yang baru diganti ibunya. Cermin itu bergetar. Sudah waktunya kau tahu kebenaran terakhir. Tiba-tiba, cermin itu menampilkan gambar wajah Pak Ardi. Tapi bukan sebagai manusia. Ia terjebak di dalam dunia lain,
Tubuhnya terikat rantai, kulitnya terbakar api. Tangannya terjulur memohon pertolongan. "Sekar, tolong ayahmu." Sekar menjerit. Dan saat ia menyentuh cermin, tangan dari dalam cermin menariknya kembali. Ia terhempas ke lantai. Darah mengalir dari mulutnya, tapi matanya bersinar dua warna, hitam dan merah. Suara dari dalam dirinya bergema, "Kau tak bisa lari dari takdirmu. Satu-satunya cara menyelamatkan ayahmu adalah menjadi penerus kami." Keturunan Ardiwinata akan kembali memimpin gerbang hitam. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Langit lembang berubah gelap tanpa bulan. Burung-burung malam beterbangan tak tentu arah. Dan di kejauhan Villa Guntur menyala kembali. Lilin-lilin hitam menyala sendiri. Dan suara drum ritual terdengar dari balik bukit. Sekar sudah kembali. Sang pengantin hitam telah siap. Apakah Sekar akan menyerah pada kekuatan gelap dalam dirinya? Ataukah ia mampu menyelamatkan ayahnya tanpa kehilangan kemanusiaannya? Villa Guntur menyala, tapi bukan oleh lampu. Lilin-lilin hitam terbakar sendiri, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Langkah kaki tanpa tubuh terdengar di lantai 2. Dan di lantai dasar, altar pemanggilan telah dibuka kembali. Di tengah lingkaran darah kering, kursi pengantin kosong menanti. Sementara itu di rumah Sekar, Sekar duduk membatu di depan cermin. Matanya memerah lagi, darah menetes dari ujung hidung. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut. Karena dia mulai menikmati kekuatan itu. Ia bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh. Ia bisa membuat orang lupa siapa dirinya. Dan yang paling menakutkan, ia bisa menghidupkan rasa sakit hanya lewat tatapan. Bu Sri mengetuk pintu dengan ragu. "Nak, Mama bawa teh ya. Kamu belum makan dari pagi. Taruh saja di luar." "Sekar, kamu berubah. Mama takut." "Sudah telat, Ma. Aku juga takut. Tapi aku bukan anak Mama lagi." Bu Sri terdiam di balik pintu, menangis dalam diam. Ia tahu, anaknya telah terbelah. Sebagian Sekar masih ada, tapi separuh lainnya telah diambil oleh dunia lain. Malam itu sebuah undangan hitam dikirim ke rumah. Kertasnya kasar seperti kulit. Tulisan berwarna emas darah. Ritual penobatan Ratu Kegelapan. Waktu tengah malam. Tempat Villa Guntur. Dan di bawahnya tulisan kecil. "Darahmu akan menentukan hidup dan matimu. Jika kau menolak, maka satu persatu orang yang kau sayangi akan hilang. Mulai dari ibumu." Sekar mengepal tangan. Cermin di kamarnya pecah berhamburan. Tengah malam di Villa Guntur, kabut menebal, udara membeku. Semua lampu kota Lembang mati dalam waktu bersamaan. Sekar datang, mengenakan kain hitam dari bahu hingga kaki. Matanya kosong, tapi wajahnya tenang. Di dalam villa, para makhluk bayangan menunduk menyambut. Lidah-lidah mereka menjulur, meneteskan cairan gelap dari rahang yang patah. Di altar utama, kursi Ratu Hitam sudah menanti. "Naiklah pengantin kegelapan, gerbang akan terbuka, dan kau akan menjadi jembatan antara dua dunia." Sekar melangkah. Satu persatu anak tangga didakinya. Tapi saat hendak duduk, suara itu kembali. "Sekar, jangan. Kamu masih bisa melawan." Itu suara Pak Ardi. Dari balik gerbang dunia hitam, sosoknya masih terikat. Matanya mulai kembali seperti manusia. Tubuhnya lemah, tapi kesadarannya pulih. "Nak, ayah salah, tapi jangan biarkan mereka ambil semuanya darimu. Kamu bukan milik mereka, kamu anakku." Sekar gemetar. Air mata menetes dari matanya. Tapi para makhluk mulai mengerang marah. "Jangan dengarkan dia. Kau sudah milik kami. Jangan ingkari perjanjian darah." Cahaya merah membakar dinding villa. Tanah mulai bergetar. Gerbang dunia lain terbuka setengah. Jutaan makhluk hitam meringkuk, siap menyeberang. Sekar menjerit. Tubuhnya terbakar api hitam. Aku bukan milik kalian." Ia meraih belati suci yang diselipkan kakek Darmo sebelum menghilang.
Darah leluhur yang terkunci dalam simbol itu menyala. Dengan gemetar, ia menusukkan belati ke dadanya sendiri. Petir menyambar. Semua makhluk menjerit. Villa Guntur runtuh dari dalam. Cahaya putih dan hitam bertabrakan dalam pusaran api. Pagi hari. Lembang hening, warga menemukan Villa Guntur hangus. Hilang seolah tak pernah ada. Tak ada satu pun sisa bangunan. Hanya ada satu gaun hitam terbakar, dan di tengahnya, satu kalung dengan inisial SA. Busri berdiri di bukit. Air matanya mengalir, tapi mulutnya tersenyum tipis. Kau memilih menyelamatkan kami daripada dirimu sendiri. Tapi saat kamera menyorot wajah Busri dari belakang, bayangannya tidak ada. Apakah Sekar benar-benar mengorbankan dirinya? Atau apakah ia kini hidup di antara dua alam? Dan kenapa bayangan Busri menghilang? Pagi setelah Villa Guntur hilang, semua orang mengira semuanya telah berakhir. Namun hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Busri, ia duduk di tepi bukit, memandangi kabut yang belum pergi sejak semalam. Tangannya memegang kalung milik Sekar. Air matanya menetes, tapi bukan air mata duka. Akhirnya kau memenuhi takdirmu, nak. Tapi mereka belum kenyang. Flashback 17 tahun lalu. Busri berdiri di tengah pemakaman tua. Perutnya hamil besar, angin berhembus dingin. Anak ini akan jadi jembatan kita. Tapi dengan satu syarat, Sri. Suara itu datang dari kegelapan. Bayangan hitam muncul dari sela-sela nisan. Suaranya berat, penuh janji. Kau akan tetap hidup, tapi bayanganmu tidak. Dan Busri menjawab, asal anakku selamat, aku terima. Kembali ke masa kini. Itulah alasan mengapa bayangan Busri tak pernah terlihat sejak hari itu. Karena jiwanya telah diambil sejak Sekar lahir. Selama ini, Busri adalah penjaga gerbang. Ia bukan korban, ia bukan ibu biasa. Ia adalah pemegang kunci perjanjian 7 turunan. Malam hari Rumah Sakit Jiwa Khusus Lembang, petugas jaga malam sedang mencatat. Lampu-lampu berkedip, suara erangan terdengar dari lorong gelap. Pasien nomor 1706 sudah seminggu tidak bicara. Tapi tadi malam dia senyum-senyum sendiri. Petugas lain mengintip ke balik pintu kaca. Pasien itu adalah Pak Ardi. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi bibirnya berbisik pelan. Dia belum pergi, Sekar belum benar-benar pergi. Dan saat lampu mati sesaat, kamera keamanan menangkap bayangan hitam berdiri di belakangnya. Bayangan itu memakai seragam SMA. Di tempat lain cermin lama di gudang terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada orang. Tapi dari dalam cermin, tangan putih pucat perlahan keluar. Suara lirih terdengar. Aku di sini, Mah. Aku kembali. 10 bulan setelah hilangnya Sekar Ayu. Di sebuah desa pinggiran kota Cimahi, seorang bayi lahir di tengah badai hebat. Listrik padam, alat-alat rumah sakit mati mendadak. Suster berteriak, lampu darurat menyala merah menyala. Tangisan bayi perempuan itu menggelegar. Tapi saat sang suster ingin membersihkan tubuhnya, ia menjerit dan langsung pingsan. Kenapa? Karena bayi itu tak memiliki bayangan. Narasi dokter jaga, saya sudah bertugas 22 tahun. Baru kali ini saya melihat bayi yang tak terpantul di cermin. Kami beri nama dia sementara Baby S. Ibunya mati sesaat setelah melahirkan. Ayahnya menghilang malam itu juga. Diasuh oleh keluarga angkat. Baby S diadopsi oleh pasangan muda bernama Lina dan Rahmat yang tidak tahu sejarah darah yang mereka bawa pulang. Kami kira ini anugerah. Kami sudah menanti anak bertahun-tahun. Tapi sejak bayi ini datang, suara-suara mulai terdengar tiap malam. Cermin pecah sendiri, kucing kami hilang, dan anak-anak di kompleks mulai bicara sendiri, seolah bicara dengan teman baru. Saat usia Baby S menginjak 3 tahun, ia belum bisa bicara. Tapi ia menggambar.
Dan gambar-gambarnya tak seperti anak-anak biasa. Bukan rumah, bukan bunga, bukan pelangi, tapi altar, lilin hitam, sosok bersayap robek, wajah Sekar. Sore hari di taman perumahan, Baby S berdiri mematung menatap pohon tua. "Kamu lihat apa, Nak?" tanya Ibu Lina. Bayi itu menunjuk ke pohon, lalu berbisik pelan, "Tempat mereka datang." Ibu Lina membeku. "Siapa mereka?" Bayi itu tersenyum, matanya berubah gelap sesaat. "Teman Kak Sekar." Cuplikan CCTV dari kamar Baby S, terekam jam 12.17 dini hari. Baby S duduk di tempat tidur, terjaga. Ia bicara sendiri, tapi suaranya berubah. Terdengar seperti suara remaja. "Aku kembali, tapi belum lengkap. Tubuh ini masih kecil, tapi jiwa ini milik ratu. Kita mulai lagi, dari awal, tapi dengan lebih banyak jiwa." Sementara itu, di lembang sebuah peringatan tertinggal, kakek Darmo yang dikira sudah hilang, ternyata menulis satu catatan terakhir sebelum lenyap. Di catatan itu tertulis, "Jika bayi tanpa bayangan dilahirkan dan tak ditanam dalam tanah suci dalam 7 hari, maka gerbang akan kembali terbuka. Tapi kali ini, tidak hanya di Bandung, seluruh Nusantara akan jadi altar." 1 tahun kemudian usia Baby S masuk 4 tahun. Ia masih belum bicara secara normal, tapi ia selalu bernyanyi dalam bahasa yang tak dikenali. Setiap malam, ia menyusun batu hitam kecil di lantai kamarnya. Polanya sama, berulang. Simbol mata terbalik di tengah lingkaran. Lina, ibu angkatnya, mulai kehilangan akal sehat. Ia melihat wajah putrinya berubah di tengah malam. Wajah remaja dengan tatapan kosong dan suara Sekar. Di tempat lain, lembang puing-puing Villa Guntur. Seorang pria berjubah merah gelap berdiri di bekas altar. Tangannya penuh luka terbakar, matanya ditutup kain hitam. Tapi ia bisa melihat dengan cara lain. Namanya K.I. Kantra. Pengabdi lama yang dulu diusir oleh kakek Darmo dari lingkaran pemuja. Gerbang belum tertutup, hanya berganti bentuk. Dan kini, jiwa ratu kecil itu akan kubentuk sesuai keinginanku. Kembalinya simbol-simbol. Seluruh Bandung Raya digegerkan oleh kemunculan lukisan aneh di tembok-tembok tua. Semua lukisan sama. Anak kecil berdiri di bawah pohon, dikelilingi tangan-tangan hitam. Tapi, yang lebih menyeramkan, di tiap tempat kejadian, ada saksi yang melihat bayangan anak kecil tanpa tubuh. Dan setiap saksinya menghilang keesokan harinya. Munculnya peneliti baru, Dr. Hana Rangga, seorang dosen antropologi mistik dari Universitas Pajajaran, meneliti kasus Baby S setelah melihat foto lukisan dan rekaman CCTV. "Saya yakin ini bukan sekadar urban legend, tapi reinkarnasi aktif dari entitas yang tidak pernah mati. Jika benar ini sisa jiwa Sekar, maka kita sedang bicara tentang penghubung dunia." Ia memutuskan menyelidiki langsung, bertemu dengan Lina, dan melihat Baby S dengan mata kepala sendiri. Saat mata mereka bertemu, "Dokter, Hana tak bisa bergerak. Jantungnya berhenti sesaat." Baby S tersenyum, lalu mengucapkan satu kalimat dengan suara 2 lapis. "Kami kenal kamu, Hana. Dulu kamu anak kecil yang kabur dari pemanggilan keempat. Sekarang kau datang sendiri." Dokter Hana jatuh terduduk. Matanya menangis tanpa ia sadar. Itu tidak mungkin. Aku sudah menghapus semua ingatan itu."